Assalamualaikum, selamat siang Bu Rafika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Deli. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sela kesibukan mengajar Ibu untuk mengamati video praktik saya. Saya sudah membaca sedikit catatan Ibu di jurnal, tapi saya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai masukan-masukan tersebut agar perbaikan kinerja saya bisa lebih maksimal. Baiklah Pak Deli, saya senang bisa membantu sesama rekan pendidik. Secara garis besar, performa Bapak sudah menunjukkan progres yang sangat baik, terutama pada aspek kepercayaan diri dan interaksi dengan siswa di kelas 5. Bapak punya pembawaan yang ramah sehingga siswa tidak merasa tegang saat belajar matematika. Terima kasih atas apresiasinya, Bu. Namun, jujur saya merasa sangat kewalahan di bagian inti tadi. Saat anak-anak mulai beralih dari menyimak penjelasan ke praktik pengumpulan data melalui wawancara, suasana kelas tiba-tiba menjadi sangat riuh dan saya merasa kehilangan kendali sesaat. Menurut Ibu, apa sebenarnya akar masalah dari situasi tersebut? Begini Pak Deli, berdasarkan pengalaman saya selama 6 tahun mengajar dan mengikuti pelatihan guru profesional, masalah utama biasanya terletak pada jeda instruksi. Siswa kelas 5 memiliki energi yang besar. Saat Bapak meminta mereka bergerak untuk wawancara, mereka melihat itu sebagai kesempatan untuk bersosialisasi tanpa batas. Di sini, kelemahan Bapak muncul pada sisi manajemen waktu dan ketegasan instruksi transisi. Benar sekali, Bu. Saya tadi sempat bingung terkait hal itu. Bagaimana cara menentukan durasi waktu yang ideal untuk setiap tahapan pembelajaran agar tidak terjadi penumpukan waktu di akhir kegiatan? Saya dulu sering menggunakan teknik scaffolding time. Artinya, Bapak harus membagi waktu per menit untuk setiap sub kegiatan secara kaku di awal. Misalnya, 2 menit untuk berpindah ke tempat, 5 menit untuk mengambil data, dan 3 menit kembali ke tempat duduk. Gunakan timer visual yang besar di layar proyektor. Jika alarm berbunyi, semua aktivitas harus berhenti. Disinilah nilai kedisiplinan Bapak diuji. Jika Bapak lunak terhadap waktu, siswa akan mengulur-ngulur waktu terus. Saya mengerti. Jadi kuncinya adalah visualisasi waktu ya, Bu. Lalu, mengenai saran Ibu di jurnal, mengapa pengamat menyarankan penggunaan instruksi tertulis di papan tulis selain instruksi lisan saat akan melakukan kerja kelompok? Bukankah lisan saja seharusnya cukup? Instruksi lisan seringkali menguap begitu saja saat siswa mulai sibuk berinteraksi. Saat kelas gaduh, pendengaran mereka menurun secara selektif. Dengan instruksi tertulis yang poin per poin di papan tulis atau slide, Bapak berikan jangkar visual. Jika ada siswa yang bertanya, "Pak, habis ini ngapain?" Bapak cukup menunjukkan ke papan tanpa perlu berteriak. Ini menjaga manajemen suara Bapak agar tetap stabil dan tidak cepat lelah. Lalu, Bu, saya merasa tadi suara saya harus makin keras untuk mengimbangi suara mereka. Bagaimana teknik pengelolaan kelas yang paling efektif menurut pengalaman Ibu untuk meredam kegaduhan siswa tanpa harus menggunakan nada suara yang keras? Gunakan teknik silent signal atau sinyal diam. Misalnya saat Bapak mengangkat tangan, itu tandanya semua suara harus padam dalam hitungan 3. Jangan mulai bicara sebelum kelas benar-benar senyap. Jika Bapak bicara sambil berteriak di tengah kegaduhan, siswa akan menganggap itu adalah level suara normal di kelas. Dahulu saya menghadapi masalah seperti Bapak. Saya menggunakan lonceng kecil atau tepuk berpola. Ini jauh lebih efektif daripada menguras energi vokal Bapak. Luar biasa, Bu. Saya sadar sekarang bahwa mengelola kelas bukan tentang adu suara, tapi tentang sistem dan kesepakatan. Saya akan mencoba memasukkan penggunaan timer dan sinyal nonverbal. Saya akan mencoba memasukkan penggunaan timer dan sinyal nonverbal ini dalam rancangan pembelajaran saya berikutnya. Bagus sekali, keterbukaan Bapak terhadap kritik adalah nilai plus.
tetap pertahankan penggunaan IT yang sudah bagus tadi, karena itu adalah kekuatan utama Bapak dalam menarik minat belajar mereka pada materi matematika ini. Semoga simulasi berikutnya jauh lebih baik. Baik Bu Ratika, terima kasih atas sesi dialog yang sangat mencerahkan ini. Saya akan segera menyusun transkrip ini untuk kelengkapan berkas jurnal saya. Saya harap Ibu tidak bosan untuk menjadi pengamat dalam video praktik mengajar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Iya, sama-sama Pak. Dan semoga tugas-tugas Bapak berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan ya Pak. Iya Bu, amin. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.